Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema pesona suami green flag. Sebenarnya green flag itu apa sih jamaah? Kalau misalnya ya kita itu memiliki kematangan emosional yang baik. Jadi kita dapat menjalin rumah tangga atau hubungan itu dengan baik juga. Kalau kata ibu-ibu di sini, suami green flag itu adalah suami yang baik kepada istri. Boleh tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih yang mau kita tonton bersama tentang apa ya? Tentang suami izin sama istri buat reuni dan janji gak akan ketemu mantan. Wah, seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ketika suami Ya Allah, Ustadz itu ada MC kita, ada host kita Iya, di situ, Masya Allah. ada Mas Sony, Masya Allah. Izin ya Mas Sony, misal kalau udah janji banyak sama Kak Fairuz itu mudah-mudahan bisa selalu ditepati ya Mas ya, amin. Nah Ustadz ngomong-ngomong soal janji ini ya, misalnya nih Ustadz, kalau misalnya suami itu sudah berjanji sama istri besok atau minggu depan deh, kita jalan-jalan ya Ma, Bunda, kita jalan-jalan ke Jogja, ke Singapura misalnya kayak gitu Ustadz. Tapi tiba-tiba, Ma aku ada acara kantor kita reschedule ya. Waduh. Oke reschedule bulan depan. Pas bulan depan aku ada acara reuni kita reschedule ya. Oke 2 bulan lagi sampai Sampai bulan-bulan. Iya sampai jadi istrinya bingung. Ini kayaknya dulu ayah ada janji deh kok nggak jadi-jadi ya. Nah itu sebenarnya kalau reschedule kan sebenarnya memikirkan ya iya deh besok iya sayang. Itu namanya sayang atau sebenarnya malah formalitas aja karena kan janji doang nggak ditepati Ustadz. Abu Darda aja yang sibuknya luar biasa tapi hatinya itu nggak pernah absen untuk istrinya. Berarti kan suami yang nggak pernah menepati janji itu malah red flag ya Ustadz atau malah sebenarnya green flag. Ah nggak mungkin. Mohon izin tausiahnya ya Ustadz. Ya. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Saskia dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, siapapun kita tepatilah janji. Karena janji itu ketika kita bisa menepatinya ciri tanda dari orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, di antara tanda-tanda orang yang selalu melakukan perbuatan kebajikan adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka yang menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Dalam surat Al-Maidah ayat pertama Allah malah perintahkan aufu bil uqud. Orang-orang beriman, kalau kalian sudah berjanji, tepati janji itu. Nah, kalau sekiranya nggak bisa menepati janji, jangan mudah berjanji. Karena kalau orang gampang berjanji tapi dia khianat, dia tidak tepati, reschedule, besok lagi, nauzubillah. Jangan-jangan ciri-ciri orang munafik. Senang gak Bu punya pasangan munafik? Senang gak Bu? Nauzubillah min dzalik. Maka kalau Anda bisa menepati janji silakan berjanji. Tapi kalau nggak bisa jangan mudah berjanji. Kalau saya sudah sebenarnya niat Ustadz ingin menepati janji itu, tapi qadarullah ada saja halangan yang tidak bisa saya menepati janji itu, maka nggak apa-apa. Tapi minta maaf kepada istri. Minta maaf. Karena katanya ke istri jangan sering-sering minta izin ya Pak. Sering minta maaf katanya Pak. Nggak boleh begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kelihatannya sederhana. Cuman ngajak jalan-jalan doang Ustadz. Janji makan bakso misalnya. Atau janji ke sini ke situ. Itu tepati. Karena apa? Karena Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasul apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasul tidak katakan tahajud, Rasul tidak katakan puasa, Rasul bukan mengatakan sedekah. Tapi apa kata Rasul SAW? Ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia, rasa senang yang kau masukkan dalam hati saudaramu yang beriman. Jadi kalau kita bikin pasangan itu amal, kita bikin senang pasangan itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, pengen gak dicintai oleh Allah? Pengen. Maka bikin pasangan senang, masya Allah. Kata Rasulullah SAW di antara yang bikin yang merupakan amalan yang dicintai oleh Allah bikin senang pasangan adalah jalan-jalan. Kata Nabi SAW, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran.
ngajak pasangan, ngajak teman jalan-jalan demi membuat hatinya bahagia, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi full 1 bulan. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ajak jalan-jalan, bikin pasangan senang, lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi full 1 bulan. Masya Allah. Keren Jadi ajak banget, jalan-jalan. Para suami istrinya, Iya. ya Ustadz bokeh dong, habis dong. Jalan-jalan aja, jalan aja. Oh. Jalan. Bukan Pak itu ada bakso, jalan kata Ustadz jalan aja. Kakak gitu. jalan aja yang Jalan penting ya. aja. Jadi gak usah beli, gak usah jajan, gak usah berhenti. Jalan Jalan. aja. Capek Ya dong kalau Allah, gitu ya. capek dong Ustadz. Terima kasih banyak Wallahualam Ustadz. bishawab. Mohon izin tepuk tangannya jamaah. Nah jadi jamaah misalnya nih kita mau dapat pahala yang besar banget. Itu mudah sekali salah satunya dengan cara menyenangkan pasangan. Baik itu menyenangkan istri maupun suami. Boleh tepuk tangannya sekali lagi jamaah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya. Angkat tangan. Tapi aku ingat sama ibu yang tadi aku telah berjanji. Izin ya ibu, Ini, boleh ini. turun? Yang tadi kasih, ini harus dipadu. Dia kan kasih oleh-oleh. Iya betul. Silakan mau bertanya apa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya. Iya, silakan ibu. Perkenalkan saya Ibu Nining dari Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Iya. Dari Wah, Majelis tepuk tangannya. Taklim Arjasari. Iya. Arjasari. Ibu ini gak curhat tapi nanya ya. Ya. Beda curhat, beda nanya. Enggak, saya enggak curhat di sini. Iya, nanya aja, nanya aja. Iya. Iya. Silakan. Gini Ustadz, suami saya selalu bilang ke saya gini, aku percaya sama kamu Bu, semua urusan kamu aja yang urus. Tepuk tangan dulu. Oke, terus Bu. Itu berarti suami saya itu percaya atau lepas tangan gitu ya Ustadz? Jeng 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 jeng. Jadi misalnya semuanya dikasih urusan ke ibu. Ya. Ya udah jadi ibu yang ngurus. Kalau Ya. misalnya ada salah, ibu sih begini kayak gitu. Terus suami saya enggak green flag gitu ya Ustadz? Enggak green flag dong. Oh, gitu. maksudnya itu Ya. suami yang green flag Ya. atau red flag Ustaz. Nah, Oke. itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Makasih. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Izin wabarakatuh. tausiahnya ya Ustaz. Silakan Ibu. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Jamaah. Yeay. Tahu nggak? Ketika suami berkata kepada istri, semua urusan saya serahkan padamu. Itu pertanda ibu sudah dipercaya. Tepuk tangan dulu. Jangan dikit-dikit buruk sangka sama suami. Jangan. Dia melepas tangan. Tidak boleh begitu. Suami sudah percaya penuh. Berarti ibu sudah hebat. Karena dalam hal ini suami dan istri ini tidak bisa dipisahkan. Karena satu bagian yang tidak mungkin bisa dipisahkan karena sudah diikat oleh ikatan pernikahan. Maka dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Siapa lagi yang mau dipercaya kalau bukan istri? Istri yang menjadi pakaian, begitu pula suami jadi pakaian. Makanya ketika ada suami yang menyerahkan, pokoknya anak-anak kamu yang pegang. Karena memang ibu adalah madrasahnya, ibu adalah gurunya. Maka bapak adalah kepala sekolahnya. Betul. Jadi ada baiknya memang ibulah yang memberi kasih sayang. Kenapa? Karena kembali lagi nasihat dari Ustaz Bendri dalam tausiah tayangannya. Masya Allah tabarakallah. Tidak boleh seorang wanita dalam hal ini istri, dalam hal ini ibu meninggalkan anak di 5 waktu. Ketika sakit, berarti memang yang cocok ngatur anak sakit adalah ibu, istri. Yang kedua, ketika anak sedih. Karena tempat curhat terbaik adalah ibu. Karena ibu adalah makhluk paling kepo. Betul. Apalagi yang ketiga, ketika apa? Jamaah berprestasi. Yang bagus terima raport itu suami atau istri? Ibu atau bapak?
Ibu, karena ibu paling peka. Kalau bapak, nggak masalah. Oh, merah nggak ada masalah. Oh ya Allah. Iya. Yang keempat, seorang ibu harus ada di sisi anak ketika liburan. Oh. Karena yang paling cekatan pada saat liburan adalah ibu. Siapin semuanya, betul tidak? Bajunya basah, ada backupnya. Kalau bapak pakai aja dulu nanti kering. Dan yang kelima, ketika itu ibu harus cekatan dalam hal apa? Dalam hal ketika anak itu kejadiannya sekali seumur hidup. Maka kalau istri diberikan kepercayaan oleh suami, jaga kepercayaan itu. Masya Allah. Jangan sia-siakan. Karena ibu sudah dipercaya. Karena suami itu lingkungannya besar. Kalau ibu detail. Iya, tapi kalau misalnya bertanya boleh dong masukan istri bertanya masukan suami boleh ya Ustaz? Boleh dong. Masya Allah. Ya namanya suami itu kan penanggung jawab. Ibu pelaksana tugas. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi jamaah malah bersyukur ya, misalnya kita tuh diserahkan segalanya sama suami, berarti kita dipercaya sama suami. Tapi tetap boleh loh kita bertanya, bertanya masukan gitu ya, tetap diskusi dan komunikasi suami dan istri, Masya Allah. Jamaah! Sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Tadi sebelah kanan udah, kayaknya sebelah kiri deh nih magnetnya. Ibu cantik, izin Ibu cantik. Ikut saya ya Ibu ke tengah. Mohon izin Ustadz Bani, Ustadz Syam untuk ikut ke tengah. Silakan Ibu di sini boleh. Ya, boleh silakan curhat Ibu. Curhat dong Ustaz. Iya Ibu. Iya, kami curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kebetulan saya to the point aja. Saya Ya, punya teman To the yang... point, tapi namanya juga nggak apa-apa. Oh iya, nama saya Isnur Hayati dari Majelis Taklim At-Taqwa Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah. Ya. Masya Allah, silakan Ibu. Ya. Begini Pak Ustadz, saya punya teman, kebetulan dia seorang mu'alaf. Dia menikah, dia mu'alaf setelah dia menikah. Dan dia meninggalkan keluarganya karena keluarganya memang tidak merestuinya. Dan bahkan pernikahannya pun dilaksanakan di rumah keluarga laki-lakinya. Nah, setelah udah punya keturunan, bertahun-tahun malah keluarganya menjauhinya dan sekarang teman saya itu mendapat kabar bahwa ibunya itu sakit keras. Ya Allah. Di satu sisi teman saya itu pingin berbakti di akhir hidup, mungkin ya usianya soalnya udah sakit keras, ibunya pingin berbakti, pingin menengok ibunya, tapi suaminya melarangnya karena ada sakit hati gitu waktu menikah dulu. Karena nggak Nah, direstu gitu Iya ya Bu, ya. gitu. Jadi menurut Pak Ustadz gimana tuh? Walaupun beda keyakinan, siapa dulu yang harus diturutin? Apa berbakti dulu ke orang tuanya atau ke suami? Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin mohon izin Ustadz Bani dulu untuk menjawab Ustadz. Mohon. Masya Allah. Mohon maaf Ibu, yang temannya yang istrinya Ya, atau yang laki suaminya? Yang istrinya. Oh yang istrinya, Ya. ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita ya. Pertama memang hijrah itu, mu'alaf itu berikan hijrah, itu memang tidak mudah. Maka Allah 9 kali dalam Quran itu kurang lebih menyebut hijrah itu diapit iman dan jihad. Innalladzina amanu wahajaru wajahadu. Orang yang beriman, berhijrah, dan dia berjihad. Kenapa? Karena hijrah pindah mu'alaf ya, itu memang landasannya harus iman. Dan Allah iringi dengan kalimat jihad, berjuang, karena memang hijrah itu tidak mudah. Penuh tantangan, apalagi tadi beda keyakinan pindah, dimusuhi oleh keluarga, bahkan oleh orang tua sendiri. Itulah tantangan hijrah itu. Dan itu karenanya orang hijrah itu balasannya luar biasa, surga. Maka ketika kita hijrah, pindah dari satu kondisi ke kondisi lain karena mengharap ridho Allah, semua tantangan ujian itu jadikan sebagai batu loncatan untuk perbaiki diri. Jangan sampai kemudian ujian itu membuat kita jadi dendam. Apalagi kepada orang tua. Sehingga ketika saatnya orang tua sedang sakit, janganlah kemudian dendam yang dulu, luka yang dulu kemudian terbuka kembali sehingga menghalangi kita atau pasangan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pesan Allah, tetap seburuk apapun orang tua ke kita, perlakukan
dengan baik mereka. Berbaktilah kepada orang tua. Oh, mana? Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mohon izin Ustadz Syam untuk menambahkan. Subhanallah, tapi kalau pertanyaan ibu yang tadi walaupun beda keyakinan, jangankan beda keyakinan, sama keyakinan pun tetap perintah suami itu duluan. Jadi muslim orang tuanya pun kalau suaminya mengatakan saya butuh kamu di sini, kamu jangan ke rumah orang tuamu segala macam, maka mesti sang istri taat kepada perintah suaminya. Suami. Meskipun demikian subhanallah ini ada sedikit rahasianya di sini. Biasanya anak-anak soleh itu lahir dari orang tua yang terbiasa menahan rasa sakitnya sama orang lain. Subhanallah. Biasanya Allah ganti itu. Misalnya dia punya orang tua tidak baik. Orang tuanya tidak baik nih. Tidak direstui waktu dia menikah. Ya. Dibenci ketika dia menikah. Ya Tapi Allah. sang anak tetap memuliakan orang tuanya. Sakit dia jengukin. Ini dia kasih segala macam. Dia besuki segala macam. Biasanya Allah ganti rasa sakit hatinya dengan keturunan yang soleh dan soleha. Masya Allah. Nah gitu, Ustadz. jadi bagaimana cara kita supaya tidak terlalu sakit hati disakiti sama orang, kita berharap ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kala kita disakiti sama orang, "Hah, saya enggak mau, pokoknya saya udah sakit hati sama dia." Nah, kalau pengen sakit hati itu agak berkurang, bayangkan hadiah dari Allah. Karena biasanya anak-anak soleh lahir dari orang tua yang berusaha berbuat baik meskipun awalnya dia disakiti. Masya Allah, jadi mungkin boleh dibantu untuk beri pengertian, semoga bisa menjenguk ibunya ya, walaupun dulu Betul. mungkin ada rasa sakit yang sampai sekarang masih terasa ya Ibu ya. Ya Allah, terima kasih Bu sebagai perpanjang tangan dari temannya, Masya Allah. Jamaah, Yeay! jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita Pesona Suami Green Flag. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.